Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba membahas mata pelajaran prakarya di semester yang kedua ini ya, atau semester genap. Untuk kelas 9, itu kita akan belajar tentang kerajinan berbasis media campuran. Sebelum kalian menonton video ini atau setelahnya ya, pastikan kalian juga sudah mempelajari dari buku paket maupun LKS. Karena materi yang ada di video ini merupakan rangkuman dari LKS dan juga buku paket ya. Untuk peta konsepnya mengenai kerajinan berbasis media campuran ini ya. Yang pertama ada dua subbab di sini. Yang pertama adalah prinsip dasar, jenis, karakteristik, dan produk kerajinan berbasis media campuran. Kemudian yang kedua, proses produksi, kerajinan, kemasan, dan contoh proyek kerajinan berbasis media campuran. Ya, ini kalau kalian sudah membuka LKS itu akan lebih jelas lagi. Prinsip dasar, jenis, karakteristik, dan produk kerajinan berbasis media campuran. Apa sih yang disebut dengan media campuran itu? Kerajinan berbasis media campuran merupakan kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan dari bahan tertentu dipadukan dengan bahan lain agar lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Ya. Jadi tujuannya itu adalah merubah bentuk sebuah benda yang dominan dari bahan tertentu dipadukan dengan bahan lain agar lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Itu adalah pengertian daripada kerajinan berbasis media campuran ya. Ini apa ini? Ya, ini adalah bahan utamanya kayu. Ini kayu juga. Ini juga kayu. Ketika bahan utama ini digunakan ya, tanpa menggunakan bahan yang lain, itu memang bisa menghasilkan sebuah kerajinan. Tetapi karya yang dihasilkan akan menjadi monoton, itu saja. Makanya dengan menggunakan basis bahan utamanya itu adalah campuran, selain kayu juga digunakan bahan yang lain, produk akan lebih semakin menarik. Tahu ya, ini apa? Ya, ini adalah batu. Bahasa Jepangnya watu. Batu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ketika hanya digunakan batu saja yang kita gunakan untuk membuat kerajinan, sama dengan yang kayu tadi, bentuknya akan monoton. Bentuknya hanya itu saja. Maka perlu ada kombinasi yang lain. Oke. Apa ini? Ya. Ini adalah logam. Logam ketika dilebur maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Dipanaskan ya, jadikan satu, belum dibentuk maka hasilnya begini. Ketika sudah dibentuk, misalnya ini ya, ini kita rubah menjadi batangan, ada cetakan. Ini berbagai macam logam dengan berbagai macam jenis ya. Ini ada emas, ini ada silver, ada perak, dan lain-lain. Banyak sekali jenis logam. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Prinsipnya itu adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Biasa kita kenal dengan nama lainnya adalah
stilisasi. Ya. Jadi stilisasi itu adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Selain stilisasi ini, ada yang namanya deformatif, ya. Deformatif itu bukan kebalikan dari stilisasi, ya. Antara stilisasi dan deformatif punya definisi masing-masing. Kalau deformatif itu adalah merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Sudah jelas? Pasti masih bingung. Oke, kita lihat ya. Ini adalah bahan utamanya kayu. Ini bahan utamanya juga kayu. Ini bahan utamanya adalah kayu juga. Ini apa ini? Ini kayu. Ini kaki-kakinya adalah besi. Kemudian di tengah ini kaca. Ini kayu. Ini besi. Ini kayu. Ini besi. Nah, ini merupakan stilisasi. Ya. Kerajinan yang menggunakan bahan media campuran. Campurannya apa? Kalau yang ini kayu dan besi atau logam. Ini kayu dan logam. Ini ada 3, ada kayu, logam, dan kaca. Ya. Tuh contohnya. Sekarang yang deformatif itu seperti apa contohnya? Ini kita ada contoh kerajinan yang termasuk ke dalam deformatif. Apa ini? Ya, ini contohnya kita gantungan kunci. Ini logam, ini kayu. Kemudian kayu ini dibungkus dengan yang namanya kain. Ya, ini kain. Ini kain. Ya. Ini kita sebut dengan deformatif. Apa itu deformatif? Salah satunya kain. Kain itu fungsinya untuk apa? Ya, kain itu fungsinya adalah sebagai sandang, ya. Untuk kalian baju, celana, dan lain-lain. Tetapi dengan merubahnya, dengan merangkaikannya dengan produk yang lain, ya, bahan utama yang lain, maka kain itu akan berubah menjadi hiasan. Ya, ini kita sebut sebagai deformatif. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Berbagai jenis dan karakter dari berbagai bahan untuk kerajinan. Ada 2 bagian, bahan alam itu ada kayu, batu, logam, dan keramik. Sedangkan bahan buatannya ada plastik dan gips. Ya, ini. Proses produksi kerajinan, kemasan, dan contoh kerajinan berbasis media campuran. Pembuatan kerajinan memerlukan berbagai pengetahuan untuk memperlancar proses pengerjaannya, seperti pengetahuan mengenai jenis produk, kemasan, dan proses pembuatannya. Produk dan proses kerajinan berbasis media campuran, ini adalah berbagai contoh produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Ada batu, logam, plastik, kayu, dan keramik, ya. Kemudian bahan batu, ya, ini batu. Bahan utamanya itu ada batu mulia, ada batu permata, dan batu alam. Bahan pendukungnya, ya, kita campur bisa dengan kayu, logam, dan plastik. Alat-alatnya untuk mengolah batu ini ada pemotong batu, ada alat pahat, ada mesin gerinda, ya, baik manual ataupun menggunakan mesin, dan mesin poles. Itu peralatan yang digunakan untuk mengolah batu.
Di sini ada contoh kombinasi campuran kerajinan antara batu dan kayu ya. Nah, yang pertama ini. Ini sangat sederhana sekali. Batu yang mana batu? Ya. Ini batu, batu dan batu. Kayunya lingkaran ini adalah kayu dan ini adalah ranting kayu. Dengan hanya membuat seperti ini menjadi salah satu bentuk hiasan yang menarik. Contoh yang kedua, nah ini. Ini kayu, ini ranting pohon asli, dan ini adalah batu. Ya, ini disusun sedemikian rupa sehingga membentuk ya seperti yang kalian lihat seperti ini. Itu contoh batu dan kayu. Kemudian logam. Bahan utamanya logam. Pendukungnya bisa menggunakan kain, rotan, batu, dan yang lainnya. Alat yang digunakan untuk logam ini penggiling logam, alat patri ya, kemudian tang, dan yang lainnya. Untuk peleburan juga itu bisa menggunakan pemanasan yang sangat panas sekali. Untuk contoh kerajinannya, nah ini. Mana logam? Ya, ini logam. Ini logam. Ini juga logam. Ini apa ini? Ini. Ya. Ya, betul. Ini adalah kayu. Ini kayu. Jadi ini logam dan kayu. Kalau ini ya, logam. Mana logamnya? Ini. Kaleng ini kita sebut logam, kaleng. Ini kertas, ini kain, ya. Itu logam dan kerajinan logam yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tadi kita ambil contoh keris ya, kemudian pedang, tombak, tameng, dan sebagainya. Kerajinan logam juga bisa berbentuk perhiasan, aksesoris kerajaan, alat kesenian yang sampai sekarang masih digunakan, diantaranya ada gamelan, saron, bonang, gong, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah plastik. Bahan utama plastik itu atau banyak ya kita menemukan yang namanya botol-botol bekas. Itu bisa kita kombinasikan dengan bahan pendukungnya, bisa dari kayu, batu, ataupun logam. Peralatannya ada pemotong, gilingan, dan pemanas ya. Contoh produknya ini. Kira-kira ini termasuk bahan kerajinan media campuran atau bukan? Ya. Ini bukan merupakan kerajinan berbasis media campuran. Kenapa? Karena ini bahannya hanya plastik. Kalau yang ini? Ya, ini betul. Ini plastik dan ini kain. Kombinasi dua bahan itu menjadi kerajinan berbasis media campuran. Bisa membedakan ya. Ini yang bukan karena hanya satu media, satu bahan utama. Kalau ini campuran, ada dua bahan di sini. Ada plastik dan ada kain. Kemudian kayu. Bahan utamanya adalah kayu, pendukungnya silakan yang lainnya. Alat-alatnya untuk kayu itu banyak di sekitar kita ya, pahat, gergaji, amplas, dan lain-lain. Untuk hasilnya, nah ini tadi sudah kita lihat gambarnya ya. Kemudian keramik, bahan utamanya tanah liat. Bahan pendukungnya ada kulit, logam, kayu, dan lain-lain. Alat-alatnya ada butsir, roll, spon, tali pemotong. Ini memang tidak umum di tempat kita ya, karena di tempat kita bukan merupakan sentra kerajinan keramik. Contohnya seperti ini. Ini bahan utamanya dari plastik. Kalian bisa juga membeli pot plastik, kemudian menempelkan potongan-potongan keramik di pot ini. Gambar yang kedua, ya, ini sama keramik juga.
Bahan utamanya adalah apa ini? Gentong ya. Gentong atau tembikar yang biasanya dibakar itu kemudian ditempeli dengan keramik yang ukuran kecil-kecil seperti ini ya. Ini berarti kerajinan berbasis media campuran dengan bahan utamanya keramik dan apa ya. Kemudian kemasan. Kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan atau kita biasa menyebutnya wadah atau pembungkus. Gunanya itu adalah untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas. Ya. Tujuan pengemasan pertama adalah untuk keamanan. Kedua, manfaatnya perlindungan dalam pengiriman, mendukung produk, identifikasi, peningkatan laba perusahaan. Di sini ada dua contoh gambar. Yang pertama dengan kemasan yang sangat menarik. Yang kedua ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua ini kemasan asal. Kira-kira dari sisi keamanan lebih aman yang mana? Aman yang ini. Manfaatnya bagaimana? Sama. Manfaat lebih ada di sini. Perlindungan dalam pengiriman lebih aman yang ini ya. Ini kadang ketika kalian beli atau kita biasa menyebutnya kue kiloan ya. Ketika kalian beli ini nyampe di rumah itu pada melepas ya. Bahasa kitanya adalah melepas. Kemudian identifikasi produk. Kita tidak tahu ini produk dari perusahaan mana. Tapi kalau yang bawah ya tanpa menyebutkan merek kita tahu oh ini produk A ini sangat laris sekali begini. Peningkatan laba perusahaan. Ketika kalian beli produk yang di bawah ini satu bungkus itu misalnya bisa harga 10.000. Tetapi untuk yang di atas satu bungkus yang segini besarnya, segini banyaknya ini harganya malah jauh lebih murah ya. Artinya kalau ini adalah sebuah perusahaan dengan menjual bal-balan begini, maka keuntungan akan lebih sedikit ya. Kemudian manfaat pengemasan. Lebih higienis, menarik, tahan lama. Ini kita lihat contoh kemasan ya. Ada 3 jenis pengemasan. Pertama ya sudah baku. Yang kedua asal menggunakan plastik, yang ketiga seperti ini. Kalian bisa membedakan lebih higienis mana, lebih menarik mana, dan lebih tahan lama yang mana. Kemudian ya, yang kedua pembeda antara perusahaan atau merek. Kita bisa tahu ini merek Indomie, ini merek Popmie. Kalau ini produk dari mana? Kita nggak tahu ya. Itu menambah daya tarik produk. Kalau yang ini dan yang Inu ya, itu jelas lebih menarik. Tapi kalau ini jarang sekali ya. Menambah nilai jual. Yang keempat. Ini harganya lebih mahal ketimbang yang ini. Ini harganya lebih mahal dari dua produk yang ini. Dengan adanya pengemasan, maka nilai jualnya juga akan semakin bagus. Jenis pengemasan ada kertas, kayu, dan plastik. Ini contoh kemasan kertas ya. Ini atau kita biasa menyebutnya dengan goodie bag ya. Yang kedua ini kayu. Ketiga plastik ya. Ini banyak kita ketemukan di toko-toko ini ya. Ini ada kemasan segala macam lah. Pokoknya bahan utamanya adalah plastik. Contoh proyek kerajinan berbasis media campuran. Dari mulai perancangan dan pembuatan, kita coba simak video berikut, durasi pendek ya. Ini Bapak ambil dari YouTube. Kalian bisa buka linknya nanti kalau ingin melihat lebih lama.
Oke, itu saja informasi yang Bapak sampaikan mengenai prakarya bab 1. Jangan lupa di deskripsi ini sudah Bapak sertakan link untuk soal dari video ini. Yang kedua, untuk LKS silakan bab 1 semuanya dikerjakan soalnya ya. Yang pertama adalah kalian isi di LKS-nya itu sebagai bukti fisik kamu memang sudah mengerjakan LKS-nya. Dan untuk mempermudah, Bapak juga seperti biasa, seperti semester yang kemarin, Bapak juga menyiapkan link untuk pengerjaan tugas-tugas yang lain. Jangan sampai telat ya. Terima kasih banyak. Tetap berlaku, siapa cepat dia dapat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.